Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur yang telah melimpahkan kita rahmat, hidayah, kesehatan, iman Islam, serta umur panjang sehingga kita masih bisa bernapas sampai saat ini. Dan tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi kita yakni Habibana wa Maulana Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada keluarga dan para sahabatnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salosa Parina dari kelas 2B Program Studi Farmasi dengan NIM D1A220051. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yaitu Bapak Haji Wengrianto, SPDI MAG. Di sini saya akan mempresentasikan konsep fikih. Konsep fikih dalam Islam. Kata fikih adalah bentukan dari kata fikun, berarti yang menghendaki ilmu fikih merupakan salah satu bidang keilmuan yang membahas persoalan hukum atau aturan yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik menyangkut individu, masyarakat, maupun hubungan manusia dengan penciptanya. Fikih adalah pengetahuan manusia tentang hak dan kewajibannya. Fikih meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dalam berislam yang pada wilayah akidah, syariah, ibadah, dan akhlak. Konsep fikih dibagi menjadi 6 bagian, yaitu pengertian fikih, syariah dan hukum Islam, pembagian fikih, tujuan, fungsi, dan peran hukum Islam, sumber dan dasar hukum Islam, kaidah fikih dan kaidah usuliyah, metode penetapan hukum Islam, dan masail fikih. Yang pertama, pengertian fikih syariah dan fikih secara bahasa berarti pemahaman al-fahmu, dan secara harfiah, fikih ialah pemahaman yang mendalam. Fikih secara terminologis yaitu merupakan ilmu yang mendalami hukum Islam yang diperoleh melalui dalil di Al-Quran dan hadis. Fikih merupakan ilmu yang membahas kehidupan manusia sehari-hari. Syariat Islam yakni berisi hukum dan aturan Islam adalah hukum agama yang merujuk bagian dari tradisi Islam. Ini berasal dari ajaran agama Islam dan didasarkan pada kitab suci Islam, khususnya Al-Quran. Hukum Islam atau syariah adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasul. Hukum Islam mengatur tingkah laku yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dalam penerapannya, hukum Islam merupakan sistem yang menjadi kewajiban semua muslim. Hukum Islam selalu mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau bahkan menolak yang mudarat atau sesuatu hal yang tidak berguna bagi kehidupan. Hukum Islam bertindak sebagai pedoman hidup yang harus dipenuhi oleh semua muslim, termasuk sholat, puasa, dan sedekah kepada orang miskin. Yang kedua, pembagian fikih. Pembagian fikih dibagi menjadi 4, yaitu ibadah, jinayat, munakahat, dan muamalat. Ibadah artinya pengabdian dan penyembahan seorang muslim terhadap Allah yang dilakukan dengan merendahkan diri serendah-rendahnya dan dengan niat yang ikhlas menurut cara-cara yang ditentukan oleh agama. Yang kedua, muamalat. Muamalat ialah peraturan agama untuk menjaga hak milik manusia dalam tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara ditentukan agama agar tidak terdapat keterpaksaan dari salah satu pihak, penipuan, pemalsuan, dan segala penzaliman yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Yang ketiga, munakahat. Munakahat ialah undang-undang perkawinan atau akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya untuk mendapatkan kebahagiaan rumah tangga dan menyelesaikan pertikaian yang mungkin menjadi antara keduanya. Pada dasarnya, pernikahan itu diperintahkan oleh agama sesuai dengan ayat di bawah ini, yang artinya
maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah satu saja. Quran Surah An-Nisa. Yang terakhir ada jinayat. Jinayat ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan dapat menimbulkan hukuman demi untuk menjaga harta, jiwa, serta hak ajasi manusia. Yang ketiga, tujuan, fungsi, dan peran hukum Islam. Seorang tokoh Islam bernama Abu Ishaq al-Shatibi telah merumuskan 5 tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Fungsi hukum Islam. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, dan masyarakat, manusia dengan benda, hingga manusia dengan lingkungan hidupnya. Adapun fungsi hukum Islam adalah yang pertama, fungsi ibadah. Hukum Islam adalah ajaran Allah yang harus dipatuhi umat manusia, dan kepatuhannya merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang. Contoh, melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan melakukan kegiatan didasari ibadah. Yang kedua, fungsi amar ma'ruf, nahi munkar. Dari fungsi inilah dapat dicapai tujuan hukum Islam, yakni mendatangkan kemaslahatan, manfaat, dan menghindarkan kemadaratan sia-sia, baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, fungsi zawajir. Adanya sanksi hukum mencerminkan fungsi hukum Islam sebagai sarana pemaksa yang melindungi umat dari segala perbuatan yang membahayakan. Yang keempat, fungsi tandim wa islah al-ummah sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar interaksi sosial. Yang keempat, sumber dan dasar hukum Islam. Sumber dan dasar hukum Islam merupakan rujukan, landasan, atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Oleh karena itu, segala ketentuan dalam kehidupan harus bersumber atau berpedoman pada hukum tersebut. Sumber hukum dalam Islam digolongkan menjadi 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber pertama hukum Islam yang memuat panduan kehidupan manusia. Yang kedua ada hadis. Hadis merupakan sumber hukum Islam serta Al-Quran yang berisi perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir ada ijtihad. Ijtihad digunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam yang belum disebutkan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis, akan tetapi harus memenuhi kaidah berijtihad dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang kelima, ada kaidah fiqhiyah dan kaidah usuliyah. Kaidah fiqhiyah merupakan metode penerapan atau penetapan hukum Islam yang dapat dijadikan pijakan untuk menerapkan hukum Islam dalam berbagai macam konteks, serta menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul akibat perkembangan dan perbedaan kehidupan masyarakat. Kaidah usuliyah merupakan sarana untuk melakukan istinbat hukum syara yang bersifat amaliyah, sedangkan kaidah fiqhiyah adalah hasil dari penerapan hukum yang bersifat amaliyah tersebut, di mana kaidah fiqhiyah adalah kompilasi dari hukum-hukum
yang memiliki kesamaan, yang mana ketentuan hukumnya merujuk pada kesamaan sebab. Yang keenam, atau yang terakhir, metode penetapan hukum Islam dan masail. Metode penetapan hukum Islam yang berkembang pesat adalah istinbati dalam bentuk qiyas, istihsan, mashalah, mursalah, dan lainnya yang dikenal dalam literatur ilmu usul al-fiqh. Metode tersebut secara historis telah cukup efektif dalam menyelesaikan masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat, namun tetap menyisakan metodologis masalah. Masail fikih adalah masalah yang berkaitan dengan fikih, persoalan-persoalan yang muncul pada konteks kekinian sebagai refleksi kompleksitas problematika pada suatu tempat, kondisi, dan waktu. Dan persoalan tersebut belum pernah terjadi pada waktu yang lalu, karena adanya perbedaan situasi yang melingkupinya. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan dapat diamalkan juga dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.